Halo Budum, selamat datang di Tika Browsing. Dan untuk Tika Browsing kali ini seperti biasa kita bakal sharing-sharing informasi dan juga melihat update-update yang memang udah banyak di sosial media. Tapi sambil memilah juga untuk teman-teman yang mungkin bingung soal informasi M5 Wildcard itu seperti apa, terus sistem regionnya seperti apa, nanti akan sedikit gua jelaskan dan paparkan. Dan anyway, kalau begitu langsung aja kita ke browsingannya. Let's go. Kita tentunya mulai dari juara MSC 2023. Selamat untuk Onyx, karena Onyx ini telah memenangkan pertandingan MSC dengan laga yang sangat luar biasa di Grand Final. Skornya 4-2, Blacklist ditumbangkan. Yang gue lihat dari pertandingan kemarin itu benar-benar menjawab sekali bagaimana UB Strat yang ternyata tidak begitu berjalan sama dengan Blacklist gameplaynya tidak berjalan. Kalau misalkan teman-teman mau detailnya nanti mungkin akan gue buatkan breakdownnya. Tapi untuk sekarang per tanggal 19 Juni jam 1 sepertinya gue belum bisa untuk memaksimalkan hal tersebut atau membuat video tersebut. Makanya gue bikin browsing dulu karena masih ada satu dan lain hal yang ingin gue kerjakan. Tapi so far yang gue lihat Onyx strong banget. Mereka punya line up yang powerful banget. Pematahan setup Blacklist karena Blacklist kuat di tim fight 5 itu juga sering mereka lakukan. Dan ketika berhadapan dengan poke damage-nya Blacklist ya kan, yaitu adalah Novaria Roamer, mereka juga beberapa kali memberikan perlawanan dengan sangat-sangat luar biasa. Deserve banget buat Onyx. Dan gue merasa ini Onyx emang bener-bener berada di level yang berbeda. Dan malah gue mau menyapa 7 tim lainnya. Bukan 7, 8 tim lainnya yang nanti akan menjadi lawan dari Onyx itu sendiri. Mau seberapa cepat adaptasi kalian? Masa sih mau ditinggal terus sama Onyx dengan level yang berbeda? Selanjutnya adalah farewell untuk Coach Ruben yang kali ini sudah tidak lagi menjadi coach dari Geekslate itu sendiri. Dan kalau teman-teman mungkin mau nonton videonya full, bisa ada di YouTube-nya Geekslate ya, atau Geek Fab Indonesia. Dan kalau buat Coach Ruben ini ya memang good luck lah untuk Coach Ruben, karena kita terakhir season 10 itu ngelihat bener-bener developmentnya Geekslate ya kan, yang mereka itu ada di podium bawah, podium hashtag 8, tapi mereka bisa memberikan perlawanan bahkan sekalipun melawan Onyx pada di season yang ke-10. Season yang ke-11 juga itu rosternya udah develop dan jadi banget. Nah season 12 nih kayaknya yang gue lihat-lihat Geekslate ini bakal lebih mengerikan. Takutnya karena proses dari season 10, adaptasi season 11 lolos playoff, season 12 ini harus mendapatkan perhatian lebih. Cuma gue belum tahu siapa yang nanti akan menggantikan Coach Ruben, karena sampai saat ini kan masih Coach Renz tuh yang pegang. Good luck Coach Ruben, kemanapun nanti kamu akan berlabuh. Dan ini video dibuat tanggal 19 Juni ya kan. Sementara acaranya juga jam 1 19 Juni. Gua belum ada pengumuman apapun. Presscon masih berjalan. Gua record video ini dan pengumuman dari Alter Ego akan gua paparkan atau dimasukin ke Browsing di next Browsing bersama dengan pengumuman-pengumuman lain yang gak kalah seru teman-teman. Karena apa? Karena nanti akan ada reliable-nya sama pengumuman dari tim RRQ. Kenapa begitu bang? Coba kita cek video yang satu ini. Jadi tim RRQ itu udah mengumumkan roster utamanya untuk tim MPL. Dan ada Bang Sin juga teman-teman kebetulan nih yang ada di lini roster dari tim RRQ. Dan teman-teman bisa lihat sendiri nanti ada siapa-siapa aja roster-rosternya. Kita bakal lihat terlebih dahulu ya kan. Kita bakal fokus terlebih dahulu sama roster-rosternya. Ini ada jokes sedikit sih. Gue sengaja tidak mengeluarkan suaranya karena memang yang pengen gue berikan adalah informasinya. So here we go. Yang pertama ada Naomi, Skylar ya kan. Ini dia Roamer, Gold Laner. Logonya pun ada. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ada Banana, XP Laner. Terus juga ada Lemon ya kan. Lemon ini role-nya tuh di mid ya kan teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ ada logo mid-nya. Terus ada Versik, ada Cipuy. Albert juga ada tuh. Lihat. 2 jungler, 1 roamer ya kan. Cipuy ini jadi roamer kayaknya di RRQ nih buat sekarang nih. Terus Clay jadi kapten juga ya kan. Dan ada Bang Sin. Wah, Bang Sin Gold Laner guys. Gila. Ada kemungkinan gak tuh ya Bang Sin bakal ke jungler tuh. Dan gue pengen pause dulu ya kan, dimana posisi dari Coach Ark atau Arcadia, terus ada Coach VL yang sebelumnya di RRQ juga, itu digantikan oleh Zaya dan Rave secara fix berarti. Rave ini berarti analisnya atau asisten coachnya, Zaya ini head coachnya dari Myanmar.
Lalu ada Moskopa, masih Bramgat ya kan, dan juga Soso, Arif Soso ya masih jadi manajer juga. Dan bisa dibilang ini dia line up untuk tim RRQ. Ditambah Bang Sin. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman mungkin mau lihat video satu lagi yang paling terbaru dari RRQ, ini bakal lebih mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena Albert Farwell dari RRQ, dan itu sangat-sangat mengagetkan gue juga karena di video roster line up-nya itu kan ada Albert. Terus tiba-tiba Albertnya Farwell. Itu plot twist tahun ini sih kayaknya. Gue juga nggak expect kalau tiba-tiba kayak, oh Albert man, come on man, Albert tiba-tiba Farwell, yang dimana setelah Versik masuk. Tapi gini, gue mulai menemukan pola atau alur sebenarnya dari apa yang terjadi di RRQ. Alasan kenapa Versik bisa join, bahkan Albert yang merekomendasikan. Ini tuh kalau kita mungkin berbicara sedikit as a company ya kan. Jadi gue pengen ambil contoh atau ngasih analogi, kita tuh berada dalam sebuah company atau perusahaan, yang dimana perusahaan ini Albert adalah karyawan utamanya. Albert karyawannya, dia mungkin kontraknya mau habis atau bahkan dia mungkin mau pindah perusahaan. Otomatis biasanya kalau dia mau pindah perusahaan minimal memiliki orang yang kapasitas dan kapabilitasnya itu sama dengan Albert, benar nggak? Nah, kalau misalkan memang tidak ditemukan penggantinya oleh si company atau perusahaan, berarti si Albertnya ini yang mencarikan siapa yang kira-kira mampu untuk menggantikan dia. Bener gak? Kalau secara company ya, misalkan soft skill, berpenampilan menarik ya kan, pengalaman 3 tahun bekerja, contohnya seperti itu. Kenapa gue kasih analogi seperti company? Karena ya anyway mereka punya kontrak, mereka tanda tangan kontrak, mereka bekerja sebagai karyawan. Di satu sisi lainnya, yang sering gue denger kan, Versik adalah rekomendasi dari Albert, Versik adalah rekomendasi dari Albert. Apakah memang dengan Versik yang hadir di lini jungler RRQ menggantikan Albert, ini setidaknya bisa memberikan Albert kelegaan juga. Kelegaan kenapa? Karena ya nantinya dia pindah tim atau mungkin dia menerima tawaran dari luar, itu sudah tidak memikirkan bagaimana dari RRQ sendiri untuk penggantinya si Albert. Dan Versik hadir kebetulan untuk menggantikan Albert. Makanya di situ kalau misalkan kita pakai analogi company itu paling mendekati lah teman-teman. Dan memang di akhir video dari RRQ di sini memang paling plot twist karena Albert itu menurut gua anak yang sangat luar biasa. Dia dari season ke-6 tiba-tiba muncul jadi MVP. Masih stabil permainannya sampai dengan season yang ke-11 kali ini ya kan. 8/8 tapi 8/9. Kalau mungkin teman-teman berpikir Albert ganti nama jadi Nelson, gua tidak yakin sih. Karena gini, kalau misalkan Albert ganti nama jadi Nelson, kalau misalkan tidak ada announcement Versik, gua bisa jadi bocil teori kayak gitu. Tapi karena ada announcement Versik, gua jadi orang pertama yang tidak begitu yakin bahwa Albert akan ganti nama jadi Nelson lalu jadi RRQ Nelson. Makanya dari awal gue analogikan bahwa ini company, ini contohnya, ini perusahaan. Terus tiba-tiba Albert karyawannya versi karyawan baru. Kalau nggak ada versi, gue yakin kalau Albert ganti nama jadi RRQ Nelson, let's say, masih masuk akal. Tapi kalau kayak gini posisinya, ya gue cuma pengen bilang good luck untuk Albert yang clue dari koalisi itu Mamalia ya kan. Dan untuk line up dari RRQ yang tadinya 9/9 jadi 8/8, lalu tiba-tiba jadi 8/9, menandakan nanti akan ada satu pemain lagi yang masuk dari RRQ. Karena ini kan bulan Juni tanggal 19 dan beberapa tim tuh sudah mulai mengumumkan. Gua nggak tahu lock roster kapan, tapi kalau emang udah ada beberapa tim yang mengumumkan, berarti kemungkinan besar ini tuh udah lock roster. Udah lock roster berarti kemungkinan terbesarnya satu pemain ini bakal muncul dari MDL atau bakal masuk di pertengahan season. Karena cara untuk kamu masuk ke MPL out of nowhere, tapi kamu tahu liganya udah berjalan, ya mau gak mau berarti lewat MDL. Dan itu yang paling masuk akal. Good luck untuk RRQ dengan roster terbarunya. Ini rombak gede-gedean sih menurut gue, karena walaupun ada beberapa pemain yang stay, tapi lebih banyak perubahan-perubahan yang memang tidak diduga-duga, salah satunya Albert. Yang menurut gue Albert sangat impactful sekali di RRQ. Selanjutnya adalah informasi yang menarik dari MPL Invitational Mobile Legends Bang Bang. Jadi One Esports ini sudah melakukan announcement bahwa tanggal dari MPLI adalah tanggal 15 sampai 19 November 2023. Jadi teman-teman bisa catat tanggalnya ya kan. Wah, ini November tanggal 15 itu hari Rabu sampai dengan hari Minggu tanggal 19. Nah, pertanyaan gue adalah apakah nanti akan menggunakan sistem yang sudah sering dijalankan oleh MPLI,
menunggu juara-juara MPL ini dihadirkan ya kan, nanti mereka bikin pot sendiri atau seperti apa? Karena sistem MPLI ini yang gue lihat-lihat yang paling unik itu adalah ketika juaranya ini memilih potnya masing-masing. Jadi biarin di potnya ini mereka bertarung gitu loh. Itu seru sih menurut gue ya. Ya we'll see akan seperti apa nanti bracketnya dari MPL Invitational. Dan tibalah kita pada M5 World Championship Wildcard Announcement. Nih teman-teman bisa cek sendiri videonya ada di MLBB Esports ya kan. Dan ini juga ada captionnya videonya. Jadi bisa gua sedikit artikan untuk teman-teman semuanya ya. Jadi M5 kembali lagi ya kan. Ada MPL Filipina, MPL Indonesia, MPL Malaysia, MPL Singapura. Ini juara-juaranya bakal mendapatkan slot secara otomatis ya teman-teman ya. Ada MPL MENA, terus juga M5 Myanmar Qualifier, MTC atau Turkey Championship juga dapat, NACT juga dapat. Liga Latam dia bisa dibilang dapat juga, dan ada Conventional Championship. Jadi Conventional Championship ini ya teman-teman ya, kalau mau gue simpulkan, itu adalah gabungan dari beberapa region yang nantinya akan digabung dan dicari siapa juaranya di sana. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah rentetan negara-negara yang kemungkinan besar akan mendapatkan tiket secara direct, secara langsung untuk menuju ke ajang M5 World Championship. Jadi MPL Filipina, MPL Indonesia, Malaysia, terus turnamen Turki, turnamen qualifiernya si Myanmar, terus MPL Singapura, MPL Kamboja, dan pemenang dari NACT, pemenang dari MPL MENA, terus ada pemenang Liga Latam, dan EECA. EECA ini apa bang? Sebenarnya ini tuh kayak Central Asia sama East Europe. Nah kayak gitu, jadi bagian dari Eropa Timur, kayak CIS, Rusia, Ukraina, terus sama di bagian dari Central Asia. Nanti akan gue paparkan, akan gue coba bagikan negara-negara apa aja yang kebagian. Jadi siapapun yang menang, mereka langsung dapetin slotnya. Terus untuk beberapa finalis seperti juara 2, juara 3, itu bakal mendapatkan kesempatan untuk merebut 2 wildcard. Nah wildcard ini sebenarnya akan didapatkan untuk tim-tim dari, contohnya nih ya, contohnya runner up MPL Malaysia. Kenapa runner up MPL Malaysia? Karena emang kebetulan ya mereka nanti bisa berkesempatan untuk bertanding dulu, memperebutkan yang namanya tiket wildcard itu. Mekong juga dari wildcard ya kan. Terus runner up MPL Malaysia tadi juga ada tuh dari Bangladesh ya kan. Posisi ketiga dari Liga Latam, berarti 2 besar dari Liga Latam langsung ke M Series. Terus runner up dari Conventional Championship ya kan. Terus ada lagi nih Mongolia. Wah gue menarik nih pemenang dari Mongolia. Dan 2 region lagi yang akan di-announce. Jadi memang untuk wildcardnya juga akan dipertandingkan di bulan November. Tapi tim Indonesia nggak akan ikut. Kenapa nggak akan ikut? Ya karena tim Indonesia 2 besar udah langsung auto join ke M5 World Championship teman-teman ya. Yang gue lihat seperti itu untuk announcement pertamanya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa lihat juga, ini postingan dari Extra MLBB. Thank you so much untuk bisa posting ini dengan sangat-sangat detail. Dan ini teman-teman region utamanya, teman-teman bisa lihat sendiri. Pemenangnya ini gue ambil kesimpulan ya. Region utama yang bakal langsung join ke M5 itu adalah tim pemenang dan juara 2 dari MPL Filipina, MPL Indonesia, Liga Latam. Nah udah sampai situ aja. Juara 1 dan 2, oke? Lanjut, untuk juara satunya doang, MPL Malaysia, MPL Singapura, MPL Kamboja, MPL MENA, Qualifier Myanmar, MTC Turki, NACT dari US, dan juga MCC yang tadi dari Europe dan digabung dengan Central Asia. Dengan tanda kutip berarti kemungkinan besar Eastern Europe yang ya CIS tadi ya kan, Rusia, Ukraina, dan segala macam di bagian timur, dan juga Central Asianya itu teman-teman. Nah buat wildcard, karena kemungkinan besar ini, coba gue kasih gambaran ya. Ini kan 2, 2, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karena total ada 14 nih. Karena dari Filipina, Indonesia sama Liga Latam itu dapetin 2 slot jadi 6 total. Nah kalau dihitung-hitung ada 14, berarti kemungkinan besar wildcard ini akan mencari 2 tim untuk melaju ke babak M5. Jadi dari MCB ya kan, yang tadi Bangladesh segala macam, yang menang di region Asia Selatan ya berarti ya, Bangladesh dan segala macam. Terus Selat Mekong Championship ini juga Mekong yang menang kayak misalkan dari Thailand, Vietnam, Laos ya kan. Ini rata-rata bakal langsung join nih satu tim aja, championsnya doang gitu loh. Nah beda sama Malaysia.
yang dimana yang akan melaju ke babak wildcard adalah runner up-nya. Sama juga kayak MCC nih, atau CIS Region, atau East Europe. Aduh, gue gak terbiasa sih. East Europe dan Central Asia. Nah itu dia tuh, EECA, East Europe Central Asia. Nah kayak gitu dah ya. Jadi runner up-nya juga dapat kesempatan untuk wildcard. Mongolian League Championship nih, teman-teman Mongolia sekarang dapat kesempatan spesial untuk ke wildcard, tapi hanya untuk yang juaranya saja. Terus juara 3 Liga Latam dan 2 slot lagi yang menyusul, rumornya China, Korea, Jepang, Australia, benua Afrika kecuali North Afrika. Berarti di sekitar South Afrika lah, sekitaran sana lah ya. Jadi buat MPL Brazil, mana bang kok MPL Brazil nggak dapetin slotnya sih lo? MPL Brazil itu bakal bertanding sama Latam South, Latam North di Liga Latam. Berarti nanti MPL Brazil akan ada step keduanya dulu. Abis menang Liga Latam tuh baru ke region, nggak ke region, langsung ke M5 gitu loh. Jadi buat teman-teman yang bertanya kayak, Bang DreamHack, RRQ Akira gimana? Ya mereka harus menang Liga Latam dulu, ya kan, minimal juara 2 gitu loh. Baru mereka langsung ke M5. Dan buat yang nggak bisa lolos ke M5 secara Champions ya kan, dengan region utama ini, mereka akan bertanding dulu di wildcard, dicari 2 tim yang nantinya akan melaju ke babak M5. Ini masih gambaran kasar teman-teman, kalau ada update nanti akan gua beritahukan kepada teman-teman semuanya. Dan tentunya video ini sampai di sini saja. Gua pengen mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wah, screenshotnya hilang, gua munculin lagi. Jangan lupa ucapin selamat ke Onyx dan jangan lupa bahagia. Gua KB, dadah.